Hari ini saya akan berbicara tentang perkenanan Tuhan. Dan salah satu tokoh yang memiliki perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Dengan itu kita belajar mengapa Tuhan berkenan atas tokoh ini. Kita akan melihat dari Rut 1. Kita baca Rut 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berbau padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah dasar aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau
Saudara yang dikasihi Yesus, kita mungkin sudah sering mendengarkan cerita ini, bahwa ada satu keluarga di Bethlehem di Efrata, yaitu keluarga Abimelek dan Naomi, yang memiliki kedua anaknya, Mahlon dan Kelion. Saudara, pada waktu itu terjadi kekeringan di Efrata di Bethlehem, di Yehuda, sehingga di sana ada kelaparan Bapak Ibu. Oleh karena terjadi krisis kelaparan di sana, maka mereka hendak pergi dan keluar dari Bethlehem menuju kepada Moab. Moab ini adalah tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam penyembahan berhala. Tetapi karena keadaan situasi yang sedang terjadi di Efrata, maka Abimelek dan Naomi hendak meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau kita melihat secara pikiran dunia, mungkin apa yang diambil daripada Abimelek dan Naomi ini adalah masih biasa menurut pikiran manusia. Ketika kita mengalami krisis di tempat ini, maka kita mendengar ada berita di sana, ada di sana kelimpahan di sana, maka kita akan mungkin berangkat juga ke sana supaya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan itulah harapan daripada Naomi dan Abimelek. Karena dengan keadaan situasi keadaan yang sedang terjadi, maka mereka punya pikiran, kalau kita pergi ke Moab, maka hidup kita akan lebih baik, masa depan kita akan lebih baik, karena di sana ada banyak berkat yang sedang terjadi. Oleh karena itu berangkatlah mereka mengambil keputusan dan pergi ke Moab. Saudara, peristiwa yang seperti ini adalah berbicara bagaimana Tuhan, bagaimana orang meninggalkan Tuhan dan pergi ke tempat orang-orang yang tidak percaya. Maka dengan perjalanan mereka, ketika mereka tiba di dalam Moab, di sana di kota Moab, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Ternyata tanpa disadari beberapa tahun kemudian, maka dikatakan meninggallah Abimelek suaminya dan tinggallah Naomi dan kedua anaknya. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu, harapan tadi mereka itu adalah supaya hidup lebih baik, sehingga mereka rela meninggalkan Bethlehem, rela meninggalkan Tuhan dan pergi ke Moab mencari kehidupan di sana. Tetapi yang kenyataannya yang terjadi Bapak Ibu bukan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru dia akan kehilangan suaminya di sana. Dan bukan hanya itu yang terjadi. Setelah beberapa tahun kemudian, setelah anak-anaknya mengambil perempuan-perempuan Moab, karena mereka sudah menjadi sama seperti Moab, hidup menurut tradisi daripada Moab. Padahal Moab itu adalah orang-orang yang tidak percaya, maka dia mengambil sebagai istrinya. Ternyata pada waktu mereka sudah mulai kompromi dengan Moab, maka yang terjadi Bapak Ibu, kedua anaknya ini meninggal pula Bapak Ibu. Maka saudara bisa bayangkan pikiran Naomi bagaimana pada saat ini. Harapannya adalah kehidupan yang lebih baik. Ternyata justru sebaliknya, bahwa apa yang sudah ada yang dia miliki, yang Tuhan berikan, justru ketika dia pergi ke Moab, semuanya akan hilang Bapak Ibu. Sering di dalam kehidupan kita orang percaya seperti itu. Oleh karena kita mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, mungkin kita mengalami masalah yang sedang berat, mungkin kita sepertinya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita, dalam persoalan kita, maka kita mencoba meminta pertolongan ke tempat yang lain. Kita mencari pertolongan ke tempat-tempat orang-orang yang tidak percaya. Kita pergi kepada tempat penyembahan berhala dengan harapan kita bahwa kita bisa ditolong dan bisa diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi yang dialami daripada Naomi, justru sebaliknya yang terjadi, bahwa apa yang diharapkannya semuanya menjadi sirna, justru menderita yang sebaliknya datang kepadanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka saya harapkan jangan engkau pergi lagi ke tempat yang lain. Jangan engkau pergi lagi ke tempat-tempat yang tidak mengenal Tuhan, kepada penyembahan berhala, minta pertolongan daripadanya, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara, ketika Naomi kehilangan kedua anaknya, maka yang tinggal adalah Naomi dan kedua menantunya. Saudara tahu, di dalam satu rumah
ada perempuan 3 orang semuanya sudah janda. Dan mereka tidak memiliki pengharapan. Naomi sudah mulai merasa putus asa. Kalau saya akan pertahankan tetap ada di sini, maka kehidupan saya, masa depan saya akan menjadi suram. Maka dia mulai mendengar tentang Bethlehem Efratah Yehuda. Dia mendengar kabar bahwa Tuhan sedang memulihkan kota itu. Di sana sudah mulai ada kelimpahan yang Tuhan sediakan. Maka hatinya mulai kembali ke sana. Dia mulai terpikirkan, saya akan kembali ke kotaku. Maka pada waktu itu mereka merencanakan untuk kembali bersama kedua menantunya. Tetapi pada waktu dia pikirkan, kalau saya pergi, bagaimana menantu saya yang kedua ini? Karena menantu saya ini adalah sangat mengasihi saya, sangat mengasihi anak-anak saya. Apakah saya harus tinggalkan mereka? Mereka juga sangat berat meninggalkan bapak ibu. Tetapi melihat sejarah situasi sudah semakin sulit, semakin berat, tidak ada lagi harapan dalam hidupnya. Mau tidak mau, dia harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Saudara tahu, kalau kita tetap tinggal di tempat yang lain, kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan dikatakan kita tidak akan mengalami kebaikan dalam hidup kita. Kalau Naomi terus bertahan di sana, maka dia akan mengalami kehidupan yang menderita. Maka oleh karena itu, ketika pada waktu itu dia berkata kepada menantunya, marilah kita pergi ke kota kami, ke kota Daud. Tuhan sedang di sana memulihkan kota itu. Maka mulailah mereka bergegas. Saudara ingin kembali. Ini juga berbicara tentang anak yang hilang bapak ibu. Kenapa saya katakan? Dulu pada waktu mereka di Bethlehem di Efratah adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Tapi karena keadaan situasi yang sedang terjadi, sepertinya tidak ada harapan jalan keluar, maka mereka mencoba meminta pertolongan ke Moab. Mereka lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan dan pergi dengan ke kota Moab. Sering hidup kita seperti itu juga bapak ibu. Kalau kita sudah berdoa, kita melakukan semuanya tidak bisa, orang akan menawarkan kepada kita, di sana ada orang bisa menyembuhkannya, di sana bisa orang memberikan kesembuhan. Maka saya percaya akan banyak orang akan pergi meninggalkan Tuhan, sama dengan Naomi dan Abimelek. Ada dia dengar ada di Moab, ada di sana pertolongan, ada di sana berkat-berkat, maka dia meninggalkan Tuhan dan pergi ke Moab. Apa yang terjadi ketika dia semua kehilangan, dia cukup menderita di sana. Naomi dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, di dalam penderitaan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini datang dalam hidupnya? Dia tahu. Dikatakan di sana, karena tangan Tuhan sedang terancung kepadaku. Dia tahu bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu adalah karena Tuhan izinkan terjadi, karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan kota Bethlehem Efratah Yehuda. Karena itu saudara, pada waktu mereka sudah kembali, saudara, kenapa Naomi kembali? Karena dia sudah menyadari kehidupannya. Dia tahu apa yang sedang dia perbuat. Dia menyadari bahwa tindakannya salah selama ini dengan memilih Moab. Maka dia kembali pergi ke Bethlehem. Maka pada waktu di dalam perjalanan apa yang terjadi, saya akan berbicara tentang ada karakter yang membuat Tuhan berkenan kepada Ruth. Oleh karena itu pada waktu mereka perjalanan di sana, maka karena Naomi adalah orang mengasihi mereka, dia suruh kembali kepada bangsanya. Pergilah ke bangsamu, pergilah kepada orang tuamu. Masa depanmu masih panjang, kamu masih muda, masih ada harapan kamu untuk hidup berbahagia dengan suamimu. Tetapi pertama Orfa berkata, jangan suruh kami kembali, biarlah kami bersama-sama dengan engkau. Tetapi Naomi masih tetap berpikir, karena dia mengasihi, apa nanti masa depan menantuku ini, apa yang akan terjadi dalam hidupku? Biarlah aku cukup mengalami penderitaan ini. Itu yang ada di hati Naomi, sehingga dia mencoba kembali berkata kepada mereka,
Pergilah ke kotamu, pergilah ke bangsamu, pergilah ke orang tuamu. Di sana masih ada laki-laki yang bisa membuat kamu berbahagia. Tetapi mereka menangis Bapak Ibu. Saudara, mungkin hari-hari ini sudah susah mencari menantu dan mertua yang saling mengasihi. Tetapi Naomi dan Ruth dan Orpa adalah orang-orang yang mengasihi. Tetapi karena didesak oleh Naomi, lalu mulai berpikir Orpa, benar juga mertuaku ini, saya akan kembali ke bangsaku. Mungkin di sana saya akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka dia tinggalkan di sana Naomi dan Ruth. Naomi berkata kepada Ruth, engkau saudaramu iparamu sudah pergi ke bangsanya, mengapa engkau tidak ikut dengan dia? Pergilah. Tapi Ruth berkata, jangan engkau mendesak aku ibu. Aku akan pergi bersama-sama dengan engkau. Bangsaku adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Di mana di tanah engkau mati, di situ aku juga akan mati. Saudara, apa yang kita melihat ternyata bahwa Ruth itu adalah memiliki kesetiaan di dalam kehidupannya. Itulah salah satu yang membuat Tuhan berkenan kepada Ruth. Ternyata Ruth adalah orang yang setia, sekalipun dia tahu bahwa tidak ada lagi harapan dari mertuanya, masa depannya sudah tidak jelas karena sudah Naomi sudah tua dan tidak akan mungkin memiliki anak lagi. Tetapi karena dia orang yang setia, dia mau setia tetap kepada Naomi. Itu maka dikatakan, aku akan mengikut engkau. Bangsaku lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau meninggal, aku akan di situ juga mati. Saudara, kalau orang yang setia, dia tidak memikirkan kehidupannya, tapi dia mempercayakan kepada Tuhan. Itulah salah satu yang membuat Tuhan tidak tahan melihat Ruth, karena dia adalah orang yang setia. Coba saudara Bapak Ibu, kalau kita perhatikan zaman sekarang, banyak sekian orang luntur ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika dia melihat masa depan sepertinya tidak ada harapan, maka dia akan mulai mundur dari Tuhan. Kesetiaannya mungkin sudah mulai pudar, tapi beda dengan Ruth. Sekalipun dia tidak melihatnya ada masa depan yang baik, tapi dia tetap memiliki kesetiaan. Dia mengikut daripada Naomi. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan, karena dia tahu Allahmu lah Allahku. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidupnya, rancangan damai sejahtera. Kadang-kadang manusia banyak hari-hari ini hanya melihat apa yang dia lihat. Dia mau percayai apa yang dia lihat oleh mata, apa yang dia bisa pikirkan. Mereka mulai bergantung kepada itu. Ketika dia melihat, ini masa depannya tidak jelas, masa depannya suram, tapi beda dengan Ruth. Maka apa yang terjadi di sana ketika mereka pada waktu Ruth berkata, aku akan tetap bersama dengan engkau, jangan engkau mendesak aku lagi. Maka Naomi menjadi diam dan tidak mau menyuruh pulang lagi. Maka beberapa saat mereka sudah sampai di Bethlehem di Efrata, maka tinggallah mereka di sana sebagai pendatang baru Bapak Ibu, karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi, ladang juga sudah tidak memiliki lagi. Oleh karena itu kehidupan mereka itu adalah bergantung daripada Ruth. Saudara, selain daripada Ruth, orang yang setia, dia tidak mau meninggalkan daripada Tuhan. Maka saya percaya kita juga adalah orang yang setia. Amin Bapak Ibu. Kita juga harus orang yang setia supaya Tuhan berkenan kepada kita. Miliki kesetiaan di dalam kehidupan kita seperti Ruth. Kita menjadi orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kita setia untuk datang kepada Allah. Kita setia berdoa. Kita setia baca firman. Kita setia mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena orang-orang yang setialah yang memiliki janji. Saya melihat berapa banyak tokoh yang setia. Mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sadrak, Mesam dan Abednego adalah orang yang setia kepada Tuhan.
Dia tidak mau berpaling kepada Allah lain. Ketika Raja Nebukadnezar berkata, lalu dia buat patung, dikatakan maka seluruh rakyatku harus menyembah patung ini. Tapi yang terjadi Bapak Ibu pada waktu ada penyembahan, maka seluruh rakyat menyembah patung Nebukadnezar. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego dia tidak mau menyembah. Sehingga dia dipanggil oleh raja, dia berkata, Sadrak, Mesak dan Abednego, apakah tidak tahu barang siapa yang tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka akan diikat dan dimasukkan ke dalam perapian. Apa kata mereka Bapak Ibu? Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, tidak ada gunanya kami menjawab Tuanku Raja. Kalau Tuhan kami mau menolong kami, Dia akan membebaskan kami. Tapi kalau tidak pun Dia tolong kami, kami tidak akan mau menyembah patung. Saudara, ini adalah orang yang setia. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan sekalipun harus masuk dalam perapian, sekalipun mereka harus mati di dalam api itu. Dia berkata, aku akan mati bersama dengan Tuhan. Padahal kalau dia menyembah patung Nebukadnezar, mungkin mereka akan tetap berbahagia menikmati di dalam kerajaan itu. Tapi dia memilih untuk mati bersama dengan Tuhan. Saudara, pada waktu mereka ditangkap dan diikat lalu dimasukkan ke dalam perapian, Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam api. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tadinya 3 orang dilemparkan, dia yang ada dalam api menjadi 4 orang. Kenapa ada seperti itu? Karena Allah menepati janjinya. Allah itu setia bagi orang yang setia. Sehingga mereka tidak mengalami apa-apa. Rambutnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, karena ada Allah bersama dengan dia. Maka saya percaya apapun yang terjadi di muka bumi ini, situasi keadaan yang menakutkan, yang mengancam kehidupan manusia, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi baik bagi kita. Tuhan bisa mengubah api itu menjadi berkat bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadilah orang yang setia Bapak Ibu. Orang yang setialah yang akan sampai ke dalam kerajaan Allah. Dikatakan firman Tuhan, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Tetapi lebih sedikit lagi yang setia Bapak Ibu. Dan yang setialah yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan yang terpanggil, bukan yang terpilih, tetapi orang yang setia. Begitu banyak yang terpanggil dan terpilih gagal. Saudara tahu bangsa Israel dia panggil, dia pilih menjadi umatnya, tapi semuanya mati di padang gurun karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Tapi Ruh setia, sekalipun tidak ada masa depan di depannya. Dia mau membuktikan kesetiaannya bahwa Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua Bapak Ibu, apalagi yang dimiliki oleh Ruth selain dia orang yang setia, maka dia juga adalah orang yang rendah hati, orang yang rela berkorban atas kehidupannya, atas masa depannya. Dia rela merendahkan hatinya dan melakukan dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dikatakan Ruth 2 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dengan pengerja-pengerja perempuan. Saudara, di sana adalah Boaz itu adalah orang yang terkaya, yang memiliki luas lahan ladangnya. Maka pada waktu panen untuk menghidupi daripada kehidupan mertuanya Naomi, maka Ruth harus bekerja mencari sisa-sisa gandum daripada Boaz. Saudara tahu, pada waktu panen maka semua gandum itu tidak semua diambil, ada juga yang tidak diambil, mungkin karena belum kurang tua atau bagaimana. Tapi saudara tahu, Naomi, Ruth rela di sana hanya untuk mengambil sisa-sisa panennya.
Saudara, saya percaya bahwa Ruth itu adalah orang yang cantik, tetapi dia tidak peduli dengan hal itu. Dia rela merendahkan hatinya hanya untuk mencukupi kebutuhan sesuatu nasi. Dia rela mengambil ke ladang Boas. Begitu banyak pekerja-pekerja Boas di depan, tapi dia di belakang menyakiti Bapak Ibu. Bisa bayangkan kehidupannya begitu. Itu adalah salah satu bukti bahwa dia tidak memiliki masa depan, karena dia bergantung kepada orang lain. Kalau orang bisa meninggalkan sisa-sisa dari panen mereka, maka mereka bisa makan, Bapak Ibu. Tapi pada waktu mereka tidak memiliki sisa-sisa, mereka tidak akan makan lagi. Oleh karena itu, saudara, apa yang terjadi? Karena Boas memperhatikan Ruth ini, yang melihat kerendahan hatinya, dia rela berkorban dengan apa yang sedang dilakukan untuk mencukupkan segala yang dibutuhkannya. Maka Tuhan memberi belas kasihan kepada Boas. Saudara tahu, maka Tuhan menggerakkan Boas untuk mengambil Ruth menjadi istrinya. Siapa yang menggerakkan? Saudara, kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa menggerakkan hati manusia. Sehingga Boas berbelas kasihan kepada Ruth. Dia mengambil menjadi istrinya, Bapak Ibu. Yang tadinya tidak memiliki masa depan, tidak ada harapan lagi, tapi pada waktu Allah bekerja dalam hidupnya, karena dia adalah orang yang setia, orang yang rendah hati, maka Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Dia menggerakkan hati Boas untuk mengambil Ruth menjadi istrinya. Yang tadinya dia sangat menderita, tapi Tuhan ubah lewat Boas. Dia menjadi istri orang kaya di kampung itu. Saudara yang dikasihi Yesus, rahasia untuk bisa diberkati oleh Tuhan adalah ketika kita memiliki kerendahan hati. Mari kita hari-hari ini menjadi orang yang rendah hati. Karena Mazmur 25 ayat 9 berkata, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan melihat kerendahan hati Ruth, maka Tuhan membimbing kehidupannya untuk mengalami pemulihan. Dikatakan Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya yang merendahkan hatinya, dan Dia yang memberikan keselamatan kepadanya. Saudara yang dikasihi Yesus, mari kita selidiki hati kita. Apa kita orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati tidak mencari penghormatan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tulus. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah mengharapkan apa-apa dari apa yang dia kerjakan, tapi dia hanya mau melakukan dengan tulus. Dia merasa apa yang dilakukan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan dalam hidupnya. Sehingga orang yang rendah hati, dia tidak pernah menuntut dalam hidupnya. Dia melakukan dengan tulus. Orang yang rendah hati adalah orang yang taat kepada Tuhan, karena dia tahu hidupku adalah miliknya Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mari Bapak Ibu hari ini, mari kita menjadi orang yang rendah hati. Seperti Ruth, dia tidak memperdulikan hidupnya. Dia hanya mau melakukan apa yang bisa dia lakukan, dengan harapan bisa mendapatkan sesuatu nasi.